Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama yaitu Bapak Yuli Sabri SSOS IMA. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu konsep meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Melalui presentasi singkat ini, kita akan mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam menyelaraskan pencapaian di dunia demi keselamatan abadi dan di akhirat. Pada slide ini, hakikat kebahagiaan. Perbedaan antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu, kebahagiaan dunia itu nyata, meliputi kecukupan finansial, kesehatan, keluarga harmonis, hingga status sosial. Namun sifatnya hanya sementara. Sementara itu, kebahagiaan akhirat adalah kedamaian spiritual yang abadi. Kebahagiaan ini hanya bisa diraih melalui keteguhan iman, ketulusan ibadah, dan ujungnya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke slide berikutnya. Tipologi kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali, yang dimana Imam Al-Ghazali itu merupakan salah satu ulama besar kita yang memetakan kondisi manusia di dalam 4 tipologi kebahagiaan yang sangat menarik. Yang pertama, ada orang yang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Yang kedua, sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Ketiga, sengsara di dunia sekaligus sengsara di akhirat. Dan yang keempat, inilah tujuan kita semua, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Slide selanjutnya, hubungan dunia dan akhirat. Bagaimana hubungan antara dunia dan akhirat? Di dalam Islam, keduanya tidak bisa dipisahkan secara ekstrim. Ya, dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat memanen. Dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan ladang investasi spiritual kita. Setiap amal soleh, kejujuran dalam bekerja, dan kebaikan yang kita tanam hari ini dengan ikhlas akan kita panen sebagai pahala yang kekal di akhirat kelak. Maka keseimbangan hidup menjadi sangat penting bagi seorang muslim. Next, dilanjut. Slide selanjutnya, strategi kebahagiaan spiritual. Pada aspek spiritual terbagi dari 3 aspek. Yang pertama, reorientasi tujuan hidup. Kita harus menggeser fokus utama dari sekedar mengejar kepuasan materi menuju ketentraman jiwa yang kekal. Yang kedua, membangun ketenangan atau tu'maninah, mempertebal iman agar batin kita tidak mudah terombang-ambing oleh ujian kehidupan. Yang ketiga, aksi nyata atau doa sapu jagat yang menyeimbangkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah dengan ikhtiar nyata di dunia kerja atau akademik sekaligus mempersiapkan bekal di akhirat. Lanjut slide berikutnya, strategi kebahagiaan, manajemen dan adaptasi. Manajemen hati dan adaptasi modern. Di satu sisi itu kita butuh memanajemenkan hati. Kita perlu melatih diri agar kita tidak terkait berlebihan pada dunia, memperbanyak zikir serta menanamkan sikap syukur dan ridhonya atas ketetapannya. Di sisi lain, kita harus melakukan adaptasi modern. Di era modern ini ataupun di era media sosial, kita sering disuguhi idealitas semu, seperti pamer kemewahan yang memicu rasa kekurangan. Kita harus membentengi diri dengan iman agar tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang membuat jiwa kita kering. Lanjut ke slide berikutnya, tantangan jiwa dan keduniawian. Adapun tantangan internal meliputi yang pertama, penyakit hati dan nafsu seperti sifat dengki, sombong, amarah, dan keinginan memuaskan nafsu yang justru merusak kedamaian batin kita sendiri. Yang kedua, ada cinta dunia berlebihan, kecemasan tanpa henti mengejar dunia ataupun mengejar materi dan status sosial hingga melalaikan akhirat. Yang ketiga, ada lemahnya konsistensi ibadah, menjalankan ibadah dengan tergesa-gesa tanpa kekhusyukan,
sehingga batin kita kehilangan pasokan energi spiritual harian. Selanjutnya, tantangan sikap dan pengetahuan. Banyak di antara kita yang mengalami krisis sabar dan syukur. Kita sulit menerima takdir saat tertimpa musibah dan seringkali kufur nikmat terhadap hal kecil yang sudah kita miliki. Selain itu, minimnya ilmu agama membuat batin kita buta spiritual, sehingga kita kesulitan membedakan mana kesenangan palsu yang merusak dan mana kebahagiaan sejati yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini, kebahagiaan hakiki dalam pandangan Islam adalah kondisi ketenangan jiwa yang lahir dari pengenalan mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselarasan antara iman yang kokoh dan amal soleh yang nyata. Di tengah arus modernisasi ini, mari kita jadikan pencapaian dunia kita bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana pengabdian terbaik demi meraih kemuliaan abadi di akhirat. Saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.